他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 115. Namun, apa yang keluar dari mantra 8 langkah yang luar biasa itu tiba-tiba dipegang di tangan wanita muda ini. Bagaimana itu tidak mengejutkan semua orang? Hasil akhirnya meninggalkan semua orang antara tawa dan air mata satu. Yang mengejutkan semua orang, apa yang dia panggil tidak lebih dari seekor domba kecil. Tanpa ragu sedikit pun, ini adalah pertandingan abnormal lainnya, dan pertandingan yang cukup abnormal pada saat itu. Tatapan Long Hao Chen terfokus pada Chen Ying-er yang berjalan ke depan, sudut mulutnya berkedut. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya dia telah mendengar gurunya mengatakan bahwa seorang jenius muncul di kuil spiritual, dan dia melangkah lebih jauh untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Seharusnya dia. Namun, jika dia bisa memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8, ada apa dengan domba kecil yang baru saja dia panggil ini? Wang Yuanyuan juga bingung. Diam-diam menyimpan permata di tangannya, dia menjauh dari stadion, tetap benar-benar bingung. Berpikir tentang Chair, Long Hao Chen tidak tinggal lebih lama lagi, dan berjalan menjauh dari stadion dengan kecepatan cepat, langsung menuju ke tempat biasa mereka. Karena di grup kedua, pertandingan Lin Xin dan Sima Xian berlangsung 10 menit, ketika Long Hao Chen tiba, Chair belum datang. Akhirnya setelah tiba lebih awal darinya, Long Hao Chen santai. Dia dengan tenang berdiri di sana, menunggunya. Dia tidak pernah tahu bahwa menunggu seperti itu bisa membuat orang begitu penuh harapan. Duh, deng, duh. Suara cahaya keluar dari tempat yang cukup jauh. Pendengaran Long Hao Chen cukup bagus, jadi dia segera mengenali suara yang familiar ini. Mengangkat kepalanya, dia segera melihat Chair datang dari sana, bersama dengan Li Xin, didukung oleh lengannya. Melihat Long Hao Chen di samping, Li Xin segera melambaikan tangannya yang lain. Hao Chen. Long Hao Chen mengungkapkan senyum penuh pengertian, sebelum berniat untuk menemui mereka, tapi tiba-tiba, sebuah adegan berkobar terjadi. Dari dahinya, Long Hao Chen merasa seolah-olah tungku besar yang datang dari surga menyelimutinya. Detik berikutnya, otaknya benar-benar kosong. Dari kejauhan, Li Xin yang mendukung Chair hendak berjalan, ketika tiba-tiba, dia terkejut menemukan bahwa dahi Long Hao Chen telah meringankan dengan cahaya ungu. Dari cahaya ungu ini, 9 cabang samar-samar bisa dilihat. Cahaya ungu ini tiba-tiba melintas, dan seketika, Long Hao Chen menghilang tanpa dasar apapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Hao Chen. Li Xin dengan cemas memanggil, dan Chair di sisinya, langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru bertanya, Kak Xin-er, apakah sesuatu terjadi? Hao Chen. Hao Chen menghilang. Li Xin menarik lengan Chair dan berlari menuju tempat di mana Long Hao Chen sebelumnya menghilang. Mereka bukan satu-satunya yang tercengang, tetapi setiap orang yang lewat di jalan, terkejut melihat pemandangan seperti itu, berteriak keheranan. Bagaimana? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Li Xin bereaksi, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai perbandingan, Chair cukup tenang. Meraih tangan Li Xin, dia berkata, kakak tidak perlu khawatir. Katakan saja apa yang terjadi pada akhirnya. Terlepas dari seberapa tajam kelima indranya yang lain, karena dia tidak bisa melihat, yang bisa dia rasakan sebelumnya hanyalah fluktuasi energi spiritual yang fantastis yang menghilang dalam sekejap, sebelum Li Xin berteriak ketakutan. Li Xin dengan hati-hati menceritakan semua yang dia lihat beberapa saat yang lalu, dan mendengar kata-katanya, wajah Chair tiba-tiba menjadi serius.
Dari pengetahuannya, dia tidak tahu apa yang bisa terjadi. Kakak, mari kita lakukan seperti ini, Anda kembali dulu, dan mencoba menunggu kembalinya Hao Chen. Saya akan mencari guru saya dan menanyakan tentang mata pelajaran ini, harus ada penjelasannya. Sesuatu pasti telah terjadi. Oke, tolong beritahu saya kapanpun Anda mendapatkan informasi. Dari jalan yang dia ambil sebelumnya, dia sudah tahu di mana Cair tinggal. Cair saat ini terlihat tenang, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak kalah cemas dari Li Xin. Hilangnya Long Hao Chen adalah fenomena yang terlalu aneh. Itu benar-benar melewati akal sehat. Tanpa kembali ke tempat tinggalnya, dia bergegas menggunakan tongkat bambu birunya, langsung menuju ke istana kantor aliansi. Setelah 10 menit, Cair akhirnya berdiri di depan Ying Suifeng. Ying Suifeng mengerutkan alisnya, berdasarkan deskripsi Anda, tampaknya orang ini diangkut oleh susunan magis. Selanjutnya, itu adalah transfer yang diprakarsai oleh orang lain. Dari sana, total ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia dipanggil oleh makhluk hidup lain yang membuat perjanjian tuan pelayan dengannya, membuatnya menjadi bawahannya, dan tuan ini membutuhkan bantuannya, jadi dia memanggilnya. Kemungkinan kedua, dia menerima kutukan kuat yang memaksanya kembali ke ruang lain. Kemungkinan ketiga, kehidupan rekannya, yang dengannya dia menyelesaikan perjanjian yang setara, telah terancam, jadi dia pergi untuk membantunya. Ada kemungkinan lain, tapi untuk saat ini, satu-satunya yang bisa kupikirkan adalah ketiganya. Dan berdasarkan situasi sebelumnya, dia seharusnya sudah menunggumu, jadi tidak mungkin dia menggunakan gulungan atau semacamnya untuk berteleportasi. Selain itu, dia bukan seorang penyihir, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan sihir spasial, jadi sebagai hasilnya, dari perkiraanku, penjelasan yang paling mungkin adalah dia dibawa pergi oleh temannya yang terkait dengannya melalui sebuah perjanjian. Sama. Apakah Anda kebetulan tahu rekan gunung seperti apa itu? Cair menggelengkan kepalanya, melihat kehilangan, dan segera menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. Kakek Yingzi, bisakah itu berbahaya? Ying Suifeng mengungkapkan senyum pahit dan menjawab, sulit untuk mengatakannya. Jika dia benar-benar dipanggil oleh tunggangan terkontraknya, maka itu tergantung pada seberapa kuat tunggangan yang dikontrak ini. Semakin tangguh tunggangan yang dikontrak, semakin besar kemungkinan dia menghadapi bahaya. Sebaliknya, semakin lemah tunggangannya, semakin kecil bahayanya. Namun, hal ini sulit diprediksi. Tidak berbicara tentang Anda, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kultivasi seperti saya tidak dapat mengatakan ini secara akurat, dan tidak mungkin bagi saya untuk menemukannya. Dia kemungkinan telah diteleportasi ke ruang lain. Akibatnya, tidak ada gunanya bagi Anda untuk cemas saat ini, yang dapat Anda lakukan hanyalah menunggu dia kembali. Lalu, bagaimana jika dia tidak kembali? Tangan Cair secara bertahap menegang. Ying Fengshui menarik napas dalam-dalam, dan dengan tenang berkata, kalau begitu, itu akan menjadi bukti bahwa dia mati. Tubuh Cair bergetar sebelum dia berbalik untuk pergi. Gadis, kemana kamu akan pergi? Ying Suifeng dengan penuh semangat bertanya. Cair menjawab tanpa menoleh, aku akan menunggunya di tempat dia menghilang. Itu karena ketika dia kembali, itu pasti di tempat dia menghilang. Apakah Long Hao Chen benar-benar diteleportasi? Pertanyaan ini bahkan tidak perlu ditanyakan. Seperti yang diprediksi Ying Suifeng, penyebabnya adalah dia dipanggil melalui kontraknya dengan rekannya. Secara bertahap kembali ke akal sehatnya, rasa khawatir dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Long Hao Chen melihat sekeliling. Begitu dia muncul di sana, Long Hao Chen tidak bisa menahan batuk. Itu karena satu suap udara yang memenuhi atmosfer sudah sangat berlumpur. Udara ini mengandung sejumlah besar kotoran, di samping banyak esensi magis yang menyebar di dalamnya. Satu tarikan napas itulah yang membuat Long Hao Chen berulang kali batuk. Dia secara tidak sadar melepaskan Divine Light Mantle, dengan tergesa-gesa, memutuskan dirinya dari dunia luar. Mengandalkan penggunaan Divine Light Mantle, untuk bertindak sebagai filter, dia menghirup udara murni secara berurutan, merasa santai lagi. Di mana kita?
Dengan pancaran dari cincin Forget Me Not di jari Long Hao Chen, Light Sword dan Radiant Shield segera muncul di tangannya. Hal pertama yang harus dia lakukan saat menghadapi situasi berbahaya adalah tetap tenang. Dia segera membuat langkah yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menstabilkan napasnya, dia menemukan bahwa dia berada di tengah gunung, dan pemandangan berikutnya dia benar-benar mengejutkannya. Dunia ini benar-benar hitam dan merah. Langit gelap gulita, dan tidak ada bintang di dalamnya. Suasananya penuh dengan esensi elemen gelap dan esensi elemen api. Ada juga esensi elemen lainnya, tetapi mereka sangat heterogen dan tidak sebanding dengan esensi elemen gelap dan api yang melimpah. Sejauh matanya bisa melihat, di tanah, tak terhitung banyaknya retakan yang tersisa, membiarkan magma dalam jumlah yang luar biasa terjalin, membentuk sungai. Tidak heran suhunya sangat tinggi. Meskipun Long Hao Chen masih shock, dia juga benar-benar waspada. Bagaimana saya tiba di sana? Tanpa sadar, dia merasakan panas terik datang dari dahinya. Pada saat ini, teriakan yang familiar bergema di hatinya. Long Hao Chen benar-benar terguncang, dan tanpa sadar membiarkan kata-kata ini keluar, "How you?" Dia tiba-tiba berbalik. Dari sana, dia melihat di punggungnya sebuah gua yang sepertinya tidak terlalu luas. Di dalam, kecemerlangan samar dipancarkan, samar-samar terlihat dari sudut pandangnya. Itu benar, itu adalah aura Hauyu. Long Hao Chen akhirnya sadar setelah tiba-tiba diteleportasi, dan setelah menutupi dirinya sekali lagi di Divine Light Mantle, dia dengan cepat menuju ke gua. Gua ini sama sekali tidak dalam, dan dengan cepat, dia menemukan Hauyu. Tapi penampilan Hauyu saat ini membuat Long Hao Chen terperangah. Hauyu telah merayap ke dalam, napasnya tampak sangat lemah. Cahaya kecil dan api kecil membungkuk di tanah, dan tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar daripada saat mereka berpisah. Di lehernya, tonjolan yang sebelumnya ada telah tumbuh jauh lebih besar. Namun, sisik pada tubuh Hauyu memiliki setidaknya 10 kresek, dan noda darah berwarna ungu yang samar-samar tertinggal. Hal yang paling misterius adalah di tubuhnya, dari luar ke dalam, lapisan demi lapisan cahaya biru berkedip tanpa henti. Tampaknya sekali setiap 3 napas yang dia ambil, cahaya ini akan berkelap-kelip sekali. "Hauyu, bagaimana kabarmu?" Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen merilis mantel suci untuk menutupi tubuh Hauyu. Cahaya emas yang dibawa oleh mantel suci terus-menerus menyembuhkan luka di tubuh Hauyu. Hauyu memulihkan kesadarannya, dan Little Light serta Little Fire mengangkat kepala mereka dengan susah payah, menatap Long Hao Chen, mengirimkan serangkaian informasi kepadanya melalui pikirannya. Hauyu tidak menjelaskan bagaimana dia menjadi dalam keadaan ini, tetapi hanya memberitahu Long Hao Chen bahwa ini adalah dunia aslinya, bahwa dia saat ini berkembang dan bahwa dia berada di ujung pencapaian terobosan terakhir. Dan pada saat ini, dia berada pada kondisi terlemahnya, dan membutuhkan perlindungan Long Hao Chen. Selama dia bisa menyelesaikan evolusinya, dia bisa kembali bersama Long Hao Chen ke Shengmo Dalu. "Hauyu, berevolusi dengan nyaman. Aku akan menjadi pelindungmu." Long Hao Chen mengatakan ini tanpa ragu sedikit pun, sebelum melepaskan mantel suci lain untuk terus menyembuhkannya, sebelum berbalik dan meninggalkan gua, hendak menjaga mulut gua. Ini adalah dunia lain, dan tidak ada yang dia tahu tentang itu. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun di hatinya, tetapi bagi Long Hao Chen, yang paling penting adalah keselamatan Hauyu. Bagaimanapun, Hauyu adalah adik laki-lakinya, masing-masing dari mereka memiliki darah yang lain mengalir di dalamnya. Jika ini bukan situasi yang sangat berbahaya, mengapa Hauyu dengan paksa memanggilnya? Part 116. Long Hao Chen duduk bersila di tanah dan, seperti sebelumnya, menggunakan Divine Light Mantle untuk melindungi tubuhnya. Terisolasi dari udara berbahaya dunia luar, dia menghirup udara yang disaring yang diisi dengan esensi unsur ringan. Bagi Long Hao Chen, dunia ini bukanlah tempat yang baik karena esensi unsur ringan hadir dalam proporsi yang begitu kecil. Itu bahkan tidak menampung 1% dari jumlah esensi cahaya di Shengmo Dalu. Dia harus tanpa henti menyaring udara di sekitarnya dari esensi heterogen yang diisi dengan kekuatan sihir, untuk akhirnya menghirupnya dengan aman.
Long Hao Chen mengeluarkan 2 botol dari dadanya. Yang pertama berisi pil yang dapat memulihkan 200 unit energi spiritual, yang Long Hao Chen beri nama pil pemulihan spiritual. Yang ada di botol lain bisa langsung membangkitkan potensinya dan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 20% selama 30 detik. Setelah digunakan, 12 jam harus berlalu sebelum mengambil pil spiritual meledak lainnya. Di tempat ini dengan sedikitnya esensi unsur cahaya untuk diserap, orang bisa membayangkan kegunaan kedua pil ini. Dengan tenang berdiri di dalam gua, Long Hao Chen mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dengan hati-hati, tanpa henti menatap ke 4 arah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, gelombang energi spiritual bergelombang, menciptakan riak misterius yang terbuat dari energi spiritual di udara. Sebuah cincin berwarna ungu gerimis tersebar di saat berikutnya, tidak hanya menyebar ke seluruh gua, tetapi menyebar lebih jauh ke bebatuan di sekitarnya dan seluruh udara di dunia luar. Hao Yu menerobos. Long Hao Chen merasa gugup, karena Hao Yu mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa jika dia menerobos kemacetan terakhir, aura yang dilepaskan oleh tubuhnya kemungkinan akan menarik binatang ajaib yang kuat. Ini adalah tahap paling berbahaya dari evolusinya. Begitu aura berwarna ungu ini muncul, Long Hao Chen tiba-tiba merasa heran bahwa perasaan panas mencapai tubuhnya sendiri. Menurunkan kepalanya, dia melihat bahwa pembuluh darah di belakang kulitnya sendiri berubah menjadi warna ungu samar. Sebuah kekuatan besar tanpa henti mengisi tubuhnya sendiri, terus-menerus memperkuat tubuh fisiknya. Yang bisa dirasakan Long Hao Chen hanyalah energi spiritual eksternalnya sendiri sedang mendidih, dan dalam proses penguatan. Menggerakkan tubuhnya, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Evolusi Hao Yu juga memiliki efek pada budidaya energi spiritual eksternal saya sendiri. Long Hao Chen dengan tenang merenungkan apa yang terjadi padanya. Tanpa ragu sedikit pun, promosi ini karena kontrak darah. Dia dan Hao Yu memiliki darah dari yang lain di tubuh mereka sendiri, jadi selain penggunaan kontrak reguler mereka, itu menyiratkan bahwa pembuluh darah mereka benar-benar saling terkait. Akibatnya, ketika Long Hao Chen meningkatkan tingkat kultivasinya melalui pelatihannya, Hao Yu bisa mendapatkan keuntungan dari itu sampai batas tertentu. Demikian pula, ketika Hao Yu berevolusi, Long Hao Chen juga bisa merasakan peningkatan pada tubuhnya sendiri. Rupanya, pada saat itu, ketika Hao Yu memiliki rasa haus yang tidak normal terhadap bola batu itu karena dia membutuhkannya untuk membuat tubuhnya berevolusi. Tepat ketika Long Hao Chen berada di tengah pikirannya, tiba-tiba, dia merasa bahwa di udara, banyak esensi unsur magis menjadi panik. Secara khusus, esensi unsur gelap, seperti yang mengalir keluar dari galaksi, dengan panik menuju ke bagian dalam gua di punggungnya. Tidak peduli seberapa paniknya energi spiritual unsur ini, tampaknya kali ini hanya memiliki satu target, gua di punggungnya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat bahwa awan hitam berbentuk spiral mulai terbentuk, tertarik oleh gua ini, menyedot semua energi spiritual unsur di sekitarnya. Aktivitas yang begitu besar, tidak mengherankan jika Hao Yu khawatir tentang binatang ajaib yang datang untuk menyerang. Long Hao Chen bahkan lebih waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di dahinya, tanda kontrak telah muncul sekali lagi. Tanda ini terbentuk dari total 9 pola berurat berwarna ungu. Di antara 9 pola berurat asli ini, 2 yang pertama cerah. Pada saat ini, rune ketiga mulai bersinar juga. Setelah melewati langkah ketiga, untuk terus maju, yang dibutuhkan oleh praktisi dari semua panggilan adalah energi spiritual internal. Tidak peduli bagaimana energi spiritual eksternal meningkat, itu tidak mempengaruhi kemajuan panggilan. Dengan kata lain, bahkan jika energi spiritual eksternal Anda mencapai 2000, selama energi spiritual internal Anda tidak mencapai 2000, tidak ada cara bagi Anda untuk menembus langkah kelima. Long Hao Chen merasakan kekuatan yang intens dan hangat terus meningkat dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu tingkat mana yang telah dicapai oleh energi spiritual eksternalnya. Namun demikian, di dadanya, tetesan emas cairan yang mengelilingi kompor sen spiritualnya terus berputar, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Itu adalah simbol dari tingkat energi spiritual cair yang hampir tidak tercapai,
serta telah memasuki langkah kelima. Setelah memasuki langkah kelima, Long Hao Chen dengan jelas menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah menurun dengan selisih yang lebar. Untuk mendapatkan tingkat energi spiritual, dia perlu menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak usaha daripada di masa lalu. Setelah hari pelatihan pahit, batas dari apa yang bisa dia peroleh adalah paling banyak 1 atau 2 tingkat energi spiritual. Bahkan sebagai seorang satria, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika dia memberitahu orang lain tentang kecepatan kultivasinya, itu benar-benar akan mengejutkan siapapun. Setelah menembus langkah kelima, siapa yang akan membayangkan bahwa seseorang yang dapat meningkatkan tingkat energi spiritualnya setiap hari bisa eksis? Jika setiap orang memiliki kemampuan ini, maka hanya dengan terus berkultivasi, semua orang cepat atau lambat akan menembus ke langkah ke-6. Bersama dengan peningkatan kekuatan fisiknya, Long Hao Chen bahkan bisa lebih terlihat mendapat manfaat dari fisiknya yang menguntungkan dari Scion of Light. Untuk panggilan apapun, langkah kelima adalah ambang batas untuk sebutan pembangkit tenaga listrik. Namun, untuk dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata, seseorang harus melangkah melewati ambang langkah ke-6. Ini karena, hanya ketika langkah ke-6 tercapai, kekuatan energi spiritual cair akan benar-benar keluar. Itu adalah kunci kekuatan spiritual, memungkinkan kecepatan kultivasi energi spiritual cair untuk benar-benar dipercepat. Andang. Suara gemuruh yang ganas mencapai kesadaran Long Hao Chen, membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke bawah gunung. Begitu dia melihat apa yang ada di dasar gunung, dia langsung tersentak kaget. Apa yang dilihatnya adalah kerangka manusia yang lebar, sangat lebar, maju dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung ini. Suara gemuruh sebelumnya datang dari salah satu tulangnya yang sembarangan menghancurkan batu besar. Ada banyak kerangka yang datang. Mustahil untuk membedakan berapa banyak yang ada dengan mata telanjang, semuanya tertutup hitam dan tingginya berbeda, namun, mereka semua berbentuk manusia. Mereka dengan cepat mendaki gunung, dengan hanya gua di belakang Long Hao Chen sebagai tujuan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen mundur setengah langkah, menghalangi pintu masuk gua. Dengan demikian, dia tidak perlu menghadapi lawan dari berbagai arah sekaligus, dan hanya perlu menghadapi mereka yang berada di depan. Tanpa waktu untuk memikirkan alasan mengapa begitu banyak kerangka datang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan gerak maju kerangka itu, memberi Hao Yu cukup waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Di dalam gua, Hao Yu gemetar hebat, sisiknya sudah terbelah, efek mantel suci dari sebelumnya sudah menghilang. Tapi tidak peduli apakah itu Little Light atau Little Fire, mereka berdua menggigit peluru, menahan diri untuk berteriak, karena mereka tidak ingin mengganggu Long Hao Chen dengan tangisan mereka. Tonjolan di leher ketiga Hao Yu menonjol keluar, dan leher Little Light serta Little Fire tumbuh, lampu hijau cemerlang tak henti-hentinya berkilauan di atasnya. Meskipun tubuh Hao Yu rusak parah, garis-garis cahaya ungu perlahan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir deras ke tubuhnya dari luar. Suara berderak dan pertumbuhan terjadi di seluruh tubuhnya, dan potongan daging yang hancur itu terus berkembang, menyebabkan dia menggertakkan giginya. Energi spiritual yang tidak stabil di tubuhnya dengan panik mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Sebuah aura menakutkan kuno dan sunyi terpancar dari tubuhnya, saat mata Little Light dan Little Flame sekali lagi berubah menjadi berwarna ungu, tampak tak berperasaan dan sedingin es, memancarkan kehadiran yang mengerikan. Tubuhnya yang dimutilasi juga mengalami proses ekspansi yang tidak terputus. Bang! Long Hao Chen bersandar sedikit pada perisai radian di tangan kirinya, menyapu kerangka hitam dengan satu serangan, dan dengan pedang cahaya di tangannya yang lain, ia memukul kerangka tepat di perut. Semakin dekat, Long Hao Chen semakin memahami aspek menakutkan dari kerangka ini. Meskipun hanya tulang yang tersisa dari mereka, tulang-tulang ini sekeras baja, dan kekuatan mereka setara dengan 10 orang. Rongga mata mereka juga berisi nyala api yang remang-remang. Saat ia terus membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan kerangka ini, Long Hao Chen menemukan tulang mereka awalnya tidak berwarna hitam. Tulang mereka memiliki warna itu karena kemilau yang dipancarkan oleh energi spiritual dari atribut gelap.
Dengan kekerasan yang tak henti-hentinya, mereka terus menyerang. Long Hao Chen sekarang bersukacita pada kenyataan bahwa dia memiliki atribut suci. Meskipun tubuh kerangka hitam ini sangat kuat, ketika esensi suci yang berasal dari pedang cahaya dan perisai bersinar mendarat di tubuh kerangka itu, mereka jelas sangat takut akan hal itu. Segera, akan ada asap putih yang datang dari tempat mereka dipukul. Jelas, esensi unsur ringan memiliki efek penahanan yang sangat kuat pada kerangka hitam. Patah. Light Thrust dirilis. 3 kerangka segera dihancurkan oleh Long Hao Chen, menghalangi kemajuan kerangka selanjutnya. Setelah mendapatkan energi spiritual cair, ada peningkatan kekuatan yang jelas di semua kemampuannya. Mengambil napas pendek, Long Hao Chen mengkonsumsi pil spiritual memulihkan. Konsumsi energi spiritualnya tidak begitu besar, tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa berani menunggu sampai energi spiritualnya benar-benar habis sebelum mengisinya kembali? Mempertahankan jumlah energi spiritual yang optimal adalah pilihan terbaik di sini. Di depan pasukan kerangka besar ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kemampuan menjaga energi spiritualnya sebanyak mungkin. Itu jelas bukan pertarungan 1 lawan 1 atau semacam kompetisi, itu adalah situasi hidup dan mati. Jika dia sedikit ceroboh, dia bisa terjebak di dunia ini selamanya. 1 kerangka demi 1 jatuh, dan meskipun Long Hao Chen bisa menahan 10.000 kerangka ini, ada terlalu banyak kerangka yang datang padanya. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun harapan. Mengingat pertempuran ini, Long Hao Chen secara bertahap menemukan keuntungan menjadi ksatria penjaga. Meskipun Retribution Knights memiliki lebih banyak kekuatan serangan tirani, dalam pertempuran yang berkelanjutan, Retribution Knight tidak bisa menandingi Guardian Knight dalam hal daya tahan. Setelah menggunakan beberapa kemampuan ksatria pelindung untuk meningkatkan dirinya, Long Hao Chen hanya menggunakan sedikit energi spiritual setiap kali dia menjatuhkan kerangka. Juga, tujuannya bukan untuk memusnahkan seluruh pasukan kerangka, karena itu tidak mungkin dilakukan. Dia hanya perlu membeli cukup waktu untuk Hao-Yu. Kelemahan terbesar dari kerangka hitam ini adalah mereka bodoh dan tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Mereka hanya tahu bagaimana maju ke depan. Dalam situasi ini, Long Hao Chen menggunakan medannya yang menguntungkan serta pil pemulihan spiritualnya untuk memperpanjang pertempuran. Part 117. Sebuah mantel berwarna emas perlahan bangkit, membungkus Long Hao Chen di dalamnya. Dengan cahaya pekat yang mengelilinginya, dia bisa memulihkan sedikit energi spiritual. Lebih penting lagi, di dalam mantel suci ini, kerangka itu tidak berani maju. Begitu mereka bahkan menyentuh mantel suci, kemilau berwarna hitam di tubuh mereka akan segera meleleh. Long Hao Chen mengambil beberapa napas dalam-dalam. 2 jam telah berlalu. Dia telah berada di sana selama tepat 2 jam. Kedua lengannya terlalu sakit untuk dia angkat pada saat ini, jadi dia harus terus-menerus mendorong dirinya untuk mengumpulkan lebih banyak energi spiritual internal. Dia sudah mengonsumsi 6 pil pemulihan spiritual, tetapi dalam pertempuran berkepanjangan semacam ini, bukan hanya energi spiritual yang dikonsumsi. Beban pada tubuh dan juga jantung merupakan faktor penting. Terlihat, beban di lengannya menjadi lebih besar dan serangan kerangka itu menjadi semakin ganas. Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan mantel suci dari gelang surgawinya. Ye Hua telah memberinya gelang surgawi yang bisa mengaktifkan mantel suci 3 kali sehari. Pengaktifan tidak hanya tidak memerlukan energi spiritual, tetapi juga memulihkan sebagian energi spiritualnya sendiri dan membantu pemulihan tubuhnya. Kondisi tubuh Long Hao Chen tiba-tiba membaik. Udara ungu di belakangnya tumbuh semakin menonjol, dia bahkan bisa samar-samar mendengar napas berat Hao-Yu. Tunggu, aku harus bertahan. Long Hao Chen diam-diam memerintahkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia harus memblokir kerangka ini demi Hao-Yu. Tepat sebelum efek Holy Mantle menghilang, tiba-tiba teriakan sedih terdengar. Tentara kerangka yang tak henti-hentinya tiba-tiba berhenti dan minggir. Siluet perlahan muncul di kejauhan. Manusia, bagaimana manusia muncul di dunia kita yang gelap dan berapi-api? Apakah Anda tahu makhluk seperti apa yang Anda lindungi?
Sebuah suara tua yang penuh dengan keyakinan dan kekuatan yang menindas berkata. Di bawah kekuatan yang menindas ini, Long Hao Chen segera menggigil. Sekali lagi, dia mengaktifkan Holy Mantle sebelum meminum pil pemulihan spiritual lainnya. Apa yang muncul dari siluet itu adalah sosok tua, berwarna coklat, dengan pakaian compang-camping, mengenakan kulit yang layu, tetapi bahkan tanpa tanda-tanda kesehatan, dan rambut kuning acak-acakan yang telah lama kehilangan kilaunya. Tangan kanannya memegang tongkat yang terbuat dari tulang, saat dia berjalan di atas awan hitam. Matanya tidak terlihat, karena di tempat yang seharusnya, ada 2 nyala api. Apa yang mengejutkan, makhluk ini tahu ucapan manusia. Long Hao Chen secara mengejutkan berpikir dan semakin tegang. Yang saya lindungi adalah teman dan pasangan saya. Sosok tua itu dengan dingin berkata, tidak, yang kamu lindungi adalah reinkarnasi iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita seperti ini. Dunia kita hancur dan magma mengalir melalui bumi. Spesies yang tak terhitung jumlahnya menjadi punah semua karena dia. Yang kuat telah melarikan diri, yang kurang beruntung semuanya menjadi undead, dan sekarang, hanya undead yang bisa eksis di dunia terkutuk ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini, tetapi aura suci Anda membuat saya jijik dan tindakan Anda semakin membuat saya marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke duniamu sekarang. Sekarang iblis, Austin Griffin, muncul di wilayahku, bahkan jika aku hanya seekor lich, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kesengsaraan lain apa yang akan dibawa oleh pemulihannya ke dunia kita? Long Hao Chen dengan ragu menatap lich tua itu, dia tidak begitu mengerti apa yang tersirat dari lich. Namun, menurutnya, Hao Yu sangat berbahaya, sampai-sampai penyebab utama kehancuran dunia ini adalah dirinya. Hao Yu adalah temanku, partnerku. Tidak ada yang lebih aku percayai selain dia. Kata Long Hao Chen. Kenapa dia percaya pada Lich? Lich yang memimpin pasukan kerangka raksasa. Dalam kapasitasnya sebagai ksatria suci, undead adalah musuh paling alami. Lich dengan dingin berkata, karena ini adalah jawabanmu, kamu harus dimakamkan di sini karena Austin Griffin. Saat tongkat tulang di tangan menunjuk ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba, peluit yang tajam dan mematikan terdengar. Seluruh tubuh Long Hao Chen bergetar sedikit, darahnya mendidih mendengar suara peluit saat dia tiba-tiba merasa sangat pusing dan hampir mulai kehilangan kesadaran. Tidak dapat menghemat energi spiritualnya, dia dengan cepat mengangkat Radiant Shield-nya, secara bersamaan menggunakan Guardian Favor dan Fight Halo untuk menutupi tubuhnya sendiri. Dalam situasi ini, Radiant Shield juga mampu menghilangkan efek negatif sampai batas tertentu, terutama efektif melawan sihir undead. Guardian's Favor dan Fight Halo, keduanya merupakan skill support yang menggunakan atribut light untuk memberikan pertahanan, dan juga memiliki efek melindunginya dari berbagai efek skill negatif. Akibatnya, efek peluit maut berkurang. Pikiran Long Hao Chen menjadi jernih, saat dia mengangkat pedang cahayanya dengan tegas. Energi spiritual cair berwarna emas mengalir keluar dari tangannya, dan memasuki pedang cahayanya. Warna emas ringan light sword secara bertahap digantikan oleh warna putih suci, itu adalah pedang suci. Melihat cahaya suci yang cemerlang di pedang cahaya, lich tua itu dengan jelas menunjukkan ketakutan di matanya yang mengerikan. Sejujurnya, rencananya adalah untuk menggertak Long Hao Chen melalui kata-katanya, justru karena dia takut dengan atribut suci Long Hao Chen. Serangkaian mantra panjang keluar dari mulutnya, saat dia mengarahkan tongkat tulangnya ke tanah, dari mana kerangka yang tak terhitung jumlahnya hancur. Kerangka hitam itu menyatu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan secara bertahap mengambil bentuk kerangka yang jauh lebih besar. Raja Kerangka. Sebuah pemanggilan undead yang kejam, berasal dari perpaduan yang hebat dari beberapa undead. Dengan ketinggian 6,5 m dan bilah tulang 3,3 m di tangan kanannya, ia dengan ganas melompat lurus ke tempat Long Hao Chen berdiri dan meretas gua. Tidak baik. Long Hao Chen tidak lagi berani menjaga pintu masuk gua. Semua pertasan yang dilakukan Raja Kerangka ke pintu masuk gua dapat menyebabkan gua masuk dan menguburnya hidup-hidup.
Pengisian, menghentikan serangan, penghalang surgawi. Long Hao Chen bertindak sangat cepat, benar-benar memblokir bilah tulang hitam dengan Radiant Shield-nya. Sebuah ledakan keras terdengar. Long Hao Chen merasa bahwa pada saat ini, seluruh tubuhnya akan hancur, jeroannya akan meledak, saat serangan tirani hampir membelah Radiant Shield. Sebuah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan di bawah pengaruh penghalang surgawi, 7 lubang Long Hao Chen telah terluka. Ini adalah betapa tiraninya kekuatan Raja Kerangka ini. Tanah di bawahnya telah terbelah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai langkah kelima dan evolusi Hallyu telah membawa evolusi yang tersinkronisasi ke tubuhnya sendiri, tidak mungkin dia bisa bertahan setelah pukulan ini. Mantel Suci. Long Hao Chen segera mengaktifkan penggunaan kedua dari Holy Mantle, gelang surgawi, dan mengkonsumsi pil spiritual meledak pada saat yang sama. Melompat di tengah udara, saat dia meletakkan Radiant Shield di tangannya, pedang apinya muncul. Dia mengambil 2 pedang di tangannya, dan menggunakan kekuatan Divine Obstruction, yang dikombinasikan dengan Bright Feng Ance, dalam sepersekian detik. Setelah melompat, dia segera tiba di depan Raja Kerangka ini. Sehubungan dengan mantel suci yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen, bahkan Raja Kerangka ini merasa takut. Atribut ini adalah titik lemah bawaannya, bahkan menunda gerakannya. Di tangan kirinya, Flame Sword bergerak, dan dengan Light Thorn, cahaya keemasan menyala dengan kejam menghantam tubuh Skeleton King. Rawar, Raja Kerangka berteriak, mengangkat tubuhnya. Baginya, kekuatan Light Thrust itu sendiri bukanlah masalah besar. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah properti suci tambahan yang dimilikinya, terkonsentrasi di tubuh pijarnya, membuatnya sangat kesakitan. Lich bermata mengerikan tiba-tiba melompat di udara, mengacungkan tongkat tulangnya, dan pasukan kerangka besar tiba-tiba menuju ke gua, bertujuan untuk mengelilingi Long Hao Chen, dan secara bersamaan melepaskan gelombang cahaya gelap dari tongkatnya, jatuh ke Raja Kerangka. Segera, tulang-tulang Raja Kerangka menjadi lebih gelap, samar-samar melepaskan lapisan cahaya neon. Aura tiraninya membuat Long Hao Chen terhenti. Bang! Bilah tulang hitam dengan kejam menebas tanah. Long Hao Chen menggunakan pedang apinya, melepaskan kekuatannya dan menyapu pedang ini, tapi dia didorong kembali ke samping oleh kekuatan besar pedang tulang hitam ini. Saat seluruh tubuhnya segera dikirim berguling-guling di tanah, sebelum terangkat seperti peluru, dia berteriak keras, "Kamu dan aku akan mempertaruhkan segalanya." Di udara, wajah undead yang layu itu memandangnya dengan jijik. Meskipun atribut tambahan dari tubuh manusia ini sangat menakutkan baginya, dia pada akhirnya jauh dari cukup kuat. Dia bahkan bukan ancaman baginya. Raja Kerangka benar-benar terlalu kuat. Tepat sebelum serangannya mendarat, Long Hao Chen hanya bisa memikirkan bagaimana cara menghindarinya, dia tidak berani mencoba untuk berbenturan dengannya sekali lagi. Dan ketika serangannya mengenai tubuh Raja Kerangka ini, atribut suci, satu-satunya hal yang mungkin bisa melukainya sampai mati, memiliki efek yang pasti. Tetapi dengan Lich yang merawatnya di dekatnya, dia pada dasarnya tidak memiliki cara sama sekali untuk membawa kerusakan besar padanya. Lebih penting lagi, Long Hao Chen baru saja melihat kerangka memasuki gua, membawa perubahan besar pada kulitnya. Tak henti-hentinya ditundukkan oleh Raja Kerangka, kekuatan besar dari pukulannya mencegahnya menghentikan mereka. Lich sudah berhenti menatap Long Hao Chen, hanya masalah waktu sebelum dia akhirnya dibunuh oleh Raja Kerangka ini. Tatapannya terfokus pada pintu masuk gua ini. Matanya yang mengerikan melonjak, mengungkapkan keadaan pikiran yang gugup dan agak gelisah. Bagaimanapun, ini adalah Austin Griffin. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membunuhnya? Jika saya benar-benar bisa membunuhnya dan menyerap pembuluh darahnya, lalu, seberapa kuat saya nantinya? Bisakah saya menjadi Austin Griffin berikutnya? Pada saat itu, saya mungkin akan dapat mengandalkan tekad saya untuk mengatasinya. Saat Lich ini dengan gugup memikirkan apakah dia benar-benar ingin memasuki gua ini atau tidak, tiba-tiba, kekuatan tarik-menarik tubuhnya, yang berada di udara, membuatnya jatuh tepat di tengah gunung. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi?
Lich sangat terkejut, tanpa sadar melihat tubuhnya sendiri. Segera, dia menemukan bahwa, tanpa pemberitahuan sebelumnya, cahaya putih tanpa sedikit pun energi terkonsentrasi di dalamnya telah memasuki tubuhnya sendiri. Cahaya putih ini terlihat sangat lembut pada pandangan pertama, tetapi daya tariknya sangat besar. Lich menggunakan sihir mayat hidup untuk memerintahkan pasukannya, tetapi pada akhirnya, itu adalah makhluk yang mengandalkan sihir, dan karena itu, tubuhnya cukup lemah. Menghadapi kekuatan yang begitu menarik, itu hampir tidak bisa mengandalkan energi di tubuhnya, dan tidak ada kemungkinan untuk berjuang bebas darinya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.